Maka dari itu, selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini min yaumina hadha ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat, para shaimin shaimat, para pendengar RRI, para pemirsa YMA TV Palembang, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang berbahagia, jamaah Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo atau Masjid Agung Palembang. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah banyak sekali diberikan berbagai nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan terkhusus nikmat kesehatan, sehingga kita pada sore hari ini masih bisa melaksanakan ibadah wajib, yaitu puasa di bulan Ramadan, dan hari ini kita telah memasuki hari yang ke-10. Sholawat beriring salam tak henti-hentinya kita ucapkan, kita hadiahkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para shaimin dan shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Luqmanul Hakim yang disebutkan dalam ayat Al-Qur'an atau yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan menjadi nama salah satu surah yang ada dalam Al-Qur'an, adalah tokoh yang sangat penting bagi kita, dan tokoh yang penting ini ada baiknya untuk kita pelajari, lalu kita jadikan teladan kisah-kisahnya, tentu untuk kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapa sebetulnya tokoh yang diabadikan dalam Al-Quran menjadi nama surah itu? Luqmanul Hakim ini sebetulnya ada banyak riwayat, ada banyak pendapat tentang keberadaan tokoh ini. Ada banyak ahli tafsir yang kemudian berpendapat siapa sebetulnya Luqmanul Hakim. Misalnya kalau kita lihat dalam tafsir Ibn Katsir, nama Luqmanul Hakim itu adalah Luqman bin Unaqa bin Sadun. Sedangkan menurut tafsir ini bahwa asal usul ada terjadi perbedaan pendapat. Dalam tafsir Ibnu Abbas, beliau menyatakan bahwa Luqmanul Hakim itu berprofesi sebagai tukang kayu yang berasal dari daerah Habasyah. Beliau ini hidup memang juga masih diperselisihkan tahunnya dan masanya. Ada yang menyebutkan beliau hidup semasa dengan Nabi Daud alaihi salam. Terlepas dari perbedaan itu, bahwa kalau kita lihat dari nama yang disandangkan ke beliau, Luqmanul Hakim, sepertinya memang bukan sembarangan nama, karena nama ini merupakan anugerah yang tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, karena beliau didaulat memiliki yang tidak dimiliki oleh banyak orang, yaitu beliau dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki atau dikaruniakan kepadanya dengan ilmu hikmah atau al-hikmah, sehingga nama beliau itu disebut dengan Luqmanul Hakim. Dan ini kelihatan nanti ketika dalam suratul Luqman, misalnya ayat 12, wa ataina Luqmanal hikmah.
telah kami datangkan kepada Luqman, atau telah kami karuniakan, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada Luqman itu al-hikmah atau ilmu hikmah. Kata hikmah di sini memang memiliki banyak makna yang dikemukakan oleh para ahli. Antara lain kata al-hikmah dalam ayat 12 surah Luqman itu memiliki makna yang cukup beragam. Beberapa menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hikmah itu adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, selalu benar dalam ucapan dan perbuatan, mengukuhkan sesuatu dengan ilmu dan amal, kepahaman dan kecerdasan, atau mengetahui apa yang terjadi dan melakukan atau senantiasa melakukan kebaikan. Ternyata kalau kita lihat pengertian al-hikmah dalam bagian ini secara jami' mani' cukup lengkap. Karena itu orang yang memiliki ilmu hikmah ternyata tidak semua dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu hanya orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala yang dikaruniai ilmu ini. Ada juga makna yang lain dari banyak makna tentang hikmah. Terkadang al-hikmah itu juga berarti kemampuan untuk memahami hakikat sesuatu sesuai kemampuan, tetapi pemahamannya itu atau kemampuan untuk memahaminya itu dilakukan secara maksimal atau optimal. Atau untayan kata yang indah nan sempurna yang membuat dorongan melakukan sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan, dan juga dia berperilaku mulia atau segala sesuatu yang meningkatkan kualitas diri seseorang. Semuanya merupakan arti-arti dari kata al-hikmah. Ada banyak para ulama yang memberikan sebetulnya apa ilmu hikmah yang dikaruniakan kepada Luqmanul Hakim itu. Ada baiknya kita di sore hari yang berbahagia ini, sembari kita menunggu saat-saat berbuka puasa, kita menyitir beberapa kisah yang dialamatkan kepada Luqmanul Hakim. Bagaimana kemudian Luqmanul Hakim itu berperilaku dalam kehidupannya sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. Suatu ketika Luqmanul Hakim yang berasal dari Habasyah atau orang-orang Habsyi yang kita tahu tadi kita sudah sebutkan, sebetulnya beliau pekerjaan sehari-harinya, profesinya adalah sebagai tukang kayu. Suatu hari tuannya mengatakan kepadanya atau meminta kepada Luqmanul Hakim untuk menyembelih seekor hewan domba. Tuhannya lalu berkata, keluarkan 2 anggota tubuh yang paling bagus dari domba tersebut. Kemudian Luqmanul Hakim mengeluarkan 2 bagian anggota tubuh yang diminta oleh tuannya, yaitu lidah dan hati dari domba tersebut. Keesokan harinya tuannya kembali meminta kepada Luqmanul Hakim untuk menyembelih domba yang kedua. Lalu kemudian seperti biasa, seperti yang pertama, tuannya meminta kepada Luqmanul Hakim untuk memilih atau memberikannya 2 anggota tubuh yang paling baik dari domba yang disembelihnya itu. Lalu Luqmanul Hakim seperti biasa, dia mengambilkan lidah dan hati dari domba itu. Menyaksikan sikapnya itu, kemudian tuannya berkata kepada Luqmanul Hakim, ketika aku perintahkan kamu untuk mengeluarkan 2 organ tubuhnya yang paling bagus, kamu mengeluarkan lidah dan hatinya. Juga ketika aku perintahkan untuk yang kedua kali, Anda juga mengambil 2 anggota tubuh itu. Apakah yang terjadi, wahai Luqman? Luqmanul Hakim kemudian menjawab, sesungguhnya jika keduanya baik, tidak ada organ tubuh lain yang lebih baik dari keduanya. Jika keduanya buruk, maka tidak ada organ tubuh lain yang lebih buruk dari
keduanya. Dengan demikian lalu kemudian tuannya merasa bahwa Luqmanul Hakim ini memang orang yang luar biasa. Ada lagi kisah yang lain terhadap Luqmanul Hakim yang perlu kita teladani. Suatu hari Luqmanul Hakim masuk ke dalam pasar dengan menaiki seekor keledai. Saat itu ia bersama dengan seorang anaknya. Anaknya mengikuti dari belakang. Lalu Luqmanul Hakim menaiki keledai itu. Lalu orang-orang kemudian melihat kondisi yang agak janggal karena anaknya dibiarkan berjalan menarik keledainya. Lalu kemudian Luqmanul Hakim berada di atas keledainya. Lalu kemudian orang-orang mengatakan bahwa ini orang tua yang kurang perhatian dengan anaknya. Suatu ketika anaknya kemudian disuruh oleh Luqmanul Hakim untuk naik di atas keledai. Lalu kemudian Luqmanul Hakim menuntun keledainya dari depan. Lalu kemudian orang-orang berkata, ini anak tidak berperi kebapaan karena bapaknya disuruh berjalan, dia enak-enak naik di atas keledai. Yang ketiga, lalu kemudian Luqmanul Hakim naik juga di atas keledai bersama anaknya. Lalu kemudian orang-orang memberikan penilaian, kasihan sekali keledai itu karena dinaiki oleh dua orang, sementara keledainya sebetulnya untuk bisa dinaik hanya untuk satu orang saja. Peristiwa berikutnya lalu kemudian dua-duanya turun. Luqman turun, anaknya juga turun. Lalu kemudian orang-orang melakukan penilaian. Ini orang-orang bodoh, punya kendaraan keledai tetapi orangnya berjalan, tidak ada yang menaiki keledai itu. Hadirin para shaimin, shaimat dimanapun kita berada, para jamaah Masjid Agung Palembang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa Luqman dan anaknya ini mengajarkan kepada kita bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengerjakan perbuatan baik. Manakala kita yakin betul bahwa sesuai dengan tuntunan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa perbuatan itu baik, maka kerjakan saja. Jangan diharap kita memperoleh pengakuan dari semua orang terhadap apa yang sedang kita kerjakan. Jangan berharap semua orang itu merasa senang terhadap apa yang sedang kita lakukan. Selagi dia baik, mendapatkan tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, kerjakan saja. Tidak usah terlalu memperhatikan orang-orang yang tentu saja akan melakukan penilaian yang berbeda-beda, seperti orang-orang kemudian melakukan penilaian kepada apa yang telah dilakukan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya. Hadirin, kalau kita lihat ada banyak kisah tentang Luqmanul Hakim, tetapi kalau kita lihat misalnya dalam surah Luqman, terutama pada ayat yang ke-12 sampai dengan ayat ke-19 dalam surah Luqman, kita akan mendapatkan gambaran. Menjadi wajar kemudian kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala perlu mengabadikan nama Luqman ini menjadi salah satu nama surah dari suratul Quran. Misalnya kalau kita lihat apa yang atau seperti apa misalnya Luqmanul Hakim itu sehingga diberikan gelar bahwa beliau adalah pemilik ilmu hikmah. Dalam surah 12 kita misalnya lengkapnya adalah walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dalam ayat ini cukup jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran siapa sebetulnya Luqman yang perlu diabadikan dalam Al-Quran, yang mendapatkan karunia berupa ilmu hikmah. Itu adalah dianjurkan bahwa bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita bersyukur, sebetulnya kita sedang mensyukuri diri kita sendiri. Kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejatinya kita sedang bersyukur kepada diri kita sendiri. Dan barang siapa yang ingkar atau takabur misalnya, tidak mau bersyukur,
maka sebetulnya tidak perlu khawatir bagi Allah, karena Allah Subhanahu wa taala itu dijelaskan innallaha ghaniyun hamid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya. Meskipun ada hamba yang tidak bersyukur, tidak akan mengurangi apa yang menjadi haknya Allah Subhanahu wa taala. Jika kita perhatikan dalam ayat selanjutnya, dalam ayat yang ke-13 disebutkan bahwa wa iz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun azim. Hadirin, Luqman kemudian mengajarkan kepada anaknya wa huwa ya'izuhu. Kata-kata ya'izuhu ini secara langsung sebetulnya bukan hanya satu arah Luqman kepada anaknya, tetapi apa yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya itu hendaknya memang menjadi mau'izah. Kalau dia menjadi mau'izah, maka sebetulnya ada diskusi antara Luqman dengan anaknya. Jadi bukan satu arah antara Luqman kepada anaknya, tetapi anaknya juga bisa memberikan komentar, bisa memberikan pandangan terhadap apa yang sedang dinasihatkan oleh Luqman kepada anaknya. Itu kata-kata ya'izuhu. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah engkau sekutukan Allah, janganlah engkau syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang paling besar, dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya yang merupakan nasihat Luqman kepada anaknya adalah wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Hadirin, dari ayat ini Luqman sepertinya memang memberikan wasiat dengan kata-kata wa wasaina, memberikan wasiat kepada siapa? Kepada umat manusia, kepada kita semuanya. Tidak hanya kepada anak-anaknya Luqman, tidak hanya kepada orang yang semasa dengan Luqman untuk diambil pelajaran, tetapi ini juga berlaku untuk kita sekarang. Terlihat dari kata-kata wa wasainal insan. Beliau tidak menyebutkan dengan wa wasaina ibnahu, tetapi ayat ini adalah wa wasainal insan biwalidayhi hamalathu ummuhu, di mana misalnya Luqman meminta kepada kita para manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Kenapa hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin? Kalau kita lihat ibu kita, kata Luqman mewasiatkan kepada anaknya, kalau kita lihat ibu kita itu mengandung anak-anaknya itu dengan sangat payah, susah payah mengandung, cukup lama dalam kandungannya. Anaknya dibawa kemana pergi, wahnan ala wahnin. Setelah lahir wa fisoluhu fi amaini, masih pula dipelihara sedemikian rupa. Kita masih anak-anak disusukan oleh ibu kita. Kita digendong, dibawa kemana pergi. Bukan hanya ketika dalam kandungan saja, tetapi begitu dilahirkan, paling tidak kita disebutkan dalam wasiatnya ini wa fisoluhu fi amaini. Setelah 2 tahun baru kemudian kita disape. Anishkurli wali walidayya wa ilaikal masir. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan wasiat Luqman ini untuk senantiasa bersyukur kepada, atau melalui perantaraan atau berterima kasih kepada kedua orang tua yang telah melahirkan kita. Kata Allah, ini adalah perbuatan yang paling baik yang perlu kita lakukan. Berikutnya Luqman kemudian memberikan nasihat yang cukup baik untuk kita teladani dengan ungkapan dalam ayat yang ke-15 misalnya, dengan ungkapan wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilai summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Hadirin para saimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manakala kita diminta taat seperti tadi digambarkan dalam ayat yang ke-14, tetapi pada ayat yang ke-15 manakala
ini bertentangan dengan kaidah-kaidah umum, bertentangan dengan perintah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita diminta oleh kedua orang tua kita untuk melakukan sesuatu yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jangan segan-segan untuk melakukan penolakan kepada keduanya. Tentu penolakan yang kita lakukan adalah penolakan yang sewajarnya dan sepantasnya, dan kita perlu menyampaikan kepada keduanya dengan sebaik-baiknya. Tidak perlu kita menghardik mereka manakala kita bertentangan atau bertentangan dengan perintah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala itu. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Sesungguhnya itu baru ayat yang ke-15. Kita masih memiliki sisanya, tetapi sisanya itu silahkan Bapak dan Ibu para shaimin shaimat untuk melengkapinya. Ada banyak nasihat yang telah diberikan oleh Luqmanul Hakim, sang pemilik ilmu hikmah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran-pelajaran yang seperti ini hendaknya bukan hanya kita baca, kita pahami, karena ayat Al-Quran memberikan informasi melalui nasihat-nasihat, melalui cerita-cerita, melalui tokoh-tokoh yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Itu adalah gunanya untuk kita amalkan, untuk kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Harapannya kalau kita bisa meneladani, bisa mempraktikkan, maka itulah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap pusaka yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan puasa kita yang sudah masuk di hari yang ke-10 hari ini, Allah Subhanahu wa taala perkenankan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua bagi orang-orang yang berpuasa. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, melanjutkan kegiatan kita pada sore hari ini, segera akan kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran bersama qori kita, yaitu Ustadz Bribtu Muhammad Hussein, yang akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 161. Kemudian kami informasikan waktu maghrib wilayah kota Palembang dan sekitarnya pada hari ini akan masuk tepat pukul 18:17 waktu Indonesia Barat, serta yang akan bertugas sebagai muazin pada hari ini yaitu Ustadz Ki Agus Thoyibi Baihaqi SH. Akhirnya saya Darbi Ramadan beserta tim yang bertugas serta seluruh pengurus Masjid Agung Palembang mengucapkan selamat menunaikan waktu berbuka dan selamat berbuka puasa bila tiba saatnya nanti. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله
والناس أجمعين. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام ضربت السماوات والأرض وجعلنا من صالحين آلهة صووا صفوفكم فإن تسوة الصفوف تمام الصلاة رحمة الله بسم الله والعوض بالناس ملك الناس لا يجب سورة قبول مغرب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. آمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه محمد وسلم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم علنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجمعنا بالعافية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار عزيز وغفر رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على العالمين. سر الفاتحة. آمين يا الله يا رحمن. اللهم بحق الفاتحة افتح لنا باب الخير واجعلنا من أهل الخير يا من وفق لأهل الخير خير عنهم عليه وفقنا للخير عنا عليه الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على